menambahkan tadi yang dikatakan oleh Mas Ian gitu ya, bahwa 5G ini kalau mau untung kita harus merubah tatanan gitu ya. Yang pertama tatanan penggelaran infrastruktur kita harus mau sharing. Jadi network sharing tidak hanya towernya aja yang di-sharing, tidak hanya yang pasif, bahkan sampai yang aktif gitu ya. Komponen-komponen aktifnya di-sharing. Radio RAN-nya di-sharing, bahkan sampai core gitu ya, dimungkinkan di-sharing. Dengan demikian bisa menikmati saving sampai dengan 30%. Yang kedua, sekarang ada teknologi baru untuk di run sendiri dengan open run misalkan. Dengan pendekatan open run tersebut, maka another saving bisa didapatkan gitu ya. Ini bisa sharing lagi, bisa saving lagi sampai dengan 40%. Di samping tadi pada pengurangan biaya frekuensi. Jadi dengan adanya saving tersebut, kalau dijumlah-jumlahkan, kalau savingnya bisa sampai 60 hingga 70%, rasanya dibandingin jaringan 4G gitu ya, yang masing-masing punya, dan seluruh resources digabung, ini akan bisa meningkatkan efisiensi secara total penyelenggara penyedia jaringan telekomunikasi di Indonesia. Itu nomor satu. Kapannya? Tentunya kita berharap setelah lelang frekuensi akan dilakukan oleh pemerintah di tahun ini di tahun ini mereka sudah mulai gelar, sehingga tahun depan kita merasakan dan kita berharap bahwa 5G untuk di Indonesia secara masif itu bisa kita nikmatin. Kalau sekarang kan baru spot-spot saja ya. Kalau kita ke mall, kalau kita ke jalan yang dekat-dekat itu baru bisa merasakan signal 5G, walaupun 5G-nya belum kerasa 5G gitu ya. Masih 5G kerasa 4G gitu. Bahkan kadang-kadang 5G kerasa 3G gitu ya. Karena memang bandwidth yang dialokasikan masih sangat terbatas saat ini. Jadi kalau ditanya kapan, kita berharap tahun ini adalah tahun pembangunan gitu, dan tahun depan adalah tahun di mana rakyat secara umum bisa merasakan dan bisa menikmati layanan 5G yang seutuhnya. Demikian, Mas. Oke, berarti saya simpulkan di tahun 2024 begitu ya, yang mana juga layanan 5G akan masif di Indonesia. Kalau menurut Anda, Pak Ian, apakah sepakat di tahun 2024 sebetulnya nantinya akan masif dan juga akan rampung begitu proses lelang? Ya, saya setuju, Pak. Soalnya gini, Pak, kita juga dengan Kominfo, Pak ya. Jadi dengan Kominfo, jadi ITB sudah melakukan kajian, Pak, dampak sosial dari 5G, Pak. Jadi dengan adanya 5G pasti akan meningkatkan GDP. Kemudian ada jumlah pekerjaan baru. Kemudian juga untuk tahun ini kita lagi menguji coba di 3,5 GHz, Pak ya, yang sekarang saat ini dipakai oleh satelit, khususnya di extended C-band. Nah, kemudian juga ada peluang lain di 2,6 GHz yang nanti bisa didapatkan ya tadi sampai 100 MHz gitu. Yang dimana 5G benar real 5G gitu ya. Nanti di sana juga lelang harus dilakukan, nanti juga sharing harus dilakukan dengan harga berbeda. Karena 100 MHz itu harganya menjadi luar biasa kalau dibandingkan dengan waktu lelang 2,3 gitu ya. Nah ini yang harus nanti ada insentif dari pemerintah, yang tujuannya seperti kita ketahui kan, tujuannya telekomunikasi asas nomor satu adalah asas manfaat bagi masyarakat ya, bukan untuk nyari dana untuk masukkan ke dalam negeri, tapi asas manfaat bagi masyarakat. Dijamin 2024 karena akan dilakukan lelang ya di tahun 2023 ini, 2024 sudah masif ya. Kemudian juga ada perkembangan lain, sebagai contoh FMC ya, jadi ada Fixed Mobile Convergence. Contoh jadi biasa ISP, kemudian juga ada juga penyelenggara seluler gitu ya, jasa seluler bergabung dengan penyelenggara layanan untuk internet. Nah, Fixed Mobile Convergence itu lagi dibahas memang ya, termasuk regulasinya. Apakah nanti mendukung, diharapkan ke depan bisa mendukung ya. Jadi di mana orang berlangganan seluler atau berlangganan internet di rumah, secara tidak langsung dia sudah berlangganan juga yang lainnya gitu ya. Jadi ada convergence di antara keduanya. Ya, jadi sambil membangun, terutama kita bilang core backbone-nya harus 5G. Jadi 5G core-nya udah harus kebentuk ya backbone-nya. Selain bicara tentang masalah frekuensi seluler. Jadi disitulah kita bilang harus ada fix dengan mobil harus convergent supaya real 5G akan dirasakan oleh masyarakat. Itu sedang banyak pembahasan ke arah sana ya, sama perencanaan. Nah demikian, Pak.
Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini kan Anda sepakat begitu ya, Pak Teguh dan juga Pak Ian, yang mana juga layanan 5G akan semakin masif di tahun 2024 nanti. Sebetulnya mengingat juga secara bisnis dan juga secara demand, apakah nanti juga serta-merta meningkatkan pengguna? Karena kalau dilihat tadi ada masalah juga terkait device yang mana juga masih cenderung mahal, bahkan kalau kita tarik begitu ya ke penjualan smartphone beberapa tahun terakhir ini aja lesu. Nah, ini Anda melihatnya apakah nanti layanannya sudah masif di 2024 tapi penggunanya justru rendah di Indonesia? Silakan Pak Teguh. Terima kasih, Mas. Jadi kembali lagi, 5G ini membuka spektrum kita bahwa perangkat itu bukan hanya smartphone gitu ya. Kalau kita melihat smartphone semakin turun, tapi kalau Anda lihat perangkat smart home itu semakin naik. Perangkat wearable akan semakin naik gitu. Jadi dalam hal ini CPE juga naik ya. Tadi CPE untuk fixed broadband gitu ya. Kalau sekarang kan yang sudah mengintroduce teman-teman Telkomsel dengan Orbitnya gitu ya. Itu kan segmen baru yang muncul gitu ya dengan adanya 5G ini. Jadi rasanya secara bisnis masih terus naik gitu. ARPU juga bisa dikatakan akan tetap bisa tumbuh di tanah air, terutama kalau bertumpu dengan fixed broadband tadi yang ARPU-nya jauh lebih tinggi daripada mobile broadband gitu ya. Ini juga akan ikut mendongkrak bisnis daripada penyedia jaringan atau layanan 5G di Indonesia khususnya. Dan tidak hanya di kota besar, tetapi juga sampai ke kota-kota kecil, kota penyangga, bahkan ke private business. Jadi industri-industri itu juga turut menikmati. Jadi kalau tadi menyitir daripada referensi yang dilakukan teman-teman, yang sudah dihitung oleh teman-teman ITB, itu potensi peningkatan GDP-nya sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Dan kita harapkan ini semua bisa mulai dinikmati secara masif, baik itu untuk keperluan publik maupun keperluan privat, itu di tahun 2024 ke depan. Oke, ini saya juga tertarik Anda bicara terkait penggunaan begitu ya, bahkan tadi Anda katakan juga bisa digunakan untuk di industri atau menggerakkan alat-alat industri yang mana juga akan meningkatkan PDB kita. Sebetulnya secara ekosistem saat ini ataupun sejauh ini sudah sekuat apa sih Pak Teguh, dan nantinya akan lebih kuat seberapa lagi atau sesignifikan apa lagi setelah adanya layanan 5G? Jadi kalau saat ini gitu ya, di 4G itu kita tidak mengenal sistem integrator, di 5G ini maka peranan sistem integrator ini menjadi sangat kuat, di mana sistem integrator itu akan menyatukan antara jaringan, jadi jaringan dari penyedia jaringan, kemudian perangkat, di mana perangkat ini tidak hanya perangkat smartphone, tapi sampai dengan perangkat sensor, perangkat yang dibutuhkan oleh industri, pabrik, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya, kemudian platform, jadi untuk menggunakan di platform, sampai dengan menggunakan atau membuat aplikasi-aplikasi spesifik yang dibutuhkan oleh segmen-segmen vertikal industri tersebut. Nah, inilah yang dikatakan ekosistem. Jadi penyedia perangkat, penyedia sensor, kemudian penyedia jaringan, kemudian penyedia platform, penyedia aplikasi solusi, dan sistem integrator. Inilah yang dikatakan ekosistem 5G yang sekarang mulai tumbuh dan terus kita galakkan di tanah air.